Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Yuni Bu. Yuni? Kenapa Yuni tidak hadir? Sakit. Sakit. Jadi Yuni sakit ya? Ya Bu. Damayanti hadir kan? Hadir Bu. Adakah surat dari Yuni yang sakit itu? Kenapa dia bisa sakit? Hujan-hujanan. Ya Bu. Oke. Nanti untuk kedepannya, kalau ada yang sakit, baiknya anak ibu mengasih kabar melalui surat. Tolong beritahu kepada Yuni ya. Nanti kalau dia sakit lagi atau gimana, harus kasih surat. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu, langkah baiknya kita ulas kembali materi kita yang kemarin. Apa aja materi kita yang kemarin? Materi tentang konsep kewargaan digital. Masih ingat? Tidak Bu. Kenapa tidak ingat? Sebentar ya. Materi kita yang tentang konsep kewargaan digital. Masih ingat apa itu warga digital? Baru aja kita bahas kemarin itu. Orang yang sadar akan hal yang baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Nah, bagus. Jadi, warga digital itu orang yang sadar akan baik dan buruknya dan mampu menggunakan teknologi secara baik. Kita jangan menyalah-nyalahgunakan teknologi. Dan jadi kewarganegaraan digital itu norma yang diberlakukan untuk penggunaan teknologi digital. Ngerti? Kalau warga digital itu orang yang sadar akan baik dan buruknya penggunaan teknologi. Jadi kewargaan digital yaitu normanya, norma-norma yang berlaku saat kita menggunakan digital. Nah, selanjutnya kemarin kita juga membahas tentang kiat-kiat aman dalam jaringan. Apa saja kiat-kiatnya itu? Yang pertama, apa? Perbaharui perangkat lunak, Nah, bagus. Perbaharui perangkat lunak. Kemudian, pasang antivirus dan anti software. anti spyware. Nah, kita harus memasang antivirus dan spyware. Tahu nggak spyware itu apa? Tidak Bu. Spyware itu seperti iklan-iklan yang muncul anti spyware. Kan biasa kalau kita membuka
internet itu banyak iklan-iklan yang muncul. Nah, kita pasang ini nanti untuk meminimalisirkan iklan yang muncul pada komputer kita. Selanjutnya yaitu jangan pernah mematikan firewall dan jangan membagikan wireless. Tahu nggak wireless itu apa? Ya. Jaringan wifi kita kepada orang-orang tanpa menggunakan password. Nah, selanjutnya kita harus mempertimbangkan jika ingin membuka situs yang dikirimkan melalui email, WhatsApp, atau media komunikasi lain di jaring sosial kita. Kan banyak itu yang mengirim-ngirim ke WhatsApp kita link-link, misalnya kalau dibuka link ini nanti isi data kita akan dapat hadiah segini-segini. Sering kan? Ya, Bu. Sering muncul yang seperti itu. Nah, pertimbangkan sebelum membuka itu karena itu salah satu cara orang untuk mengambil data-data kita. Sudah ingat materi kita yang minggu kemarin? Sudah, Bu. Ya. Nah, nanti tolong diingat cat-cat aman dalam jaringan itu saat kita menggunakannya. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu tentang search engine. Materi kita tentang search engine. Adapun bahasan kita tentang search engine ini yaitu tentang pengertian atau konsep, komponen search engine, jenis search engine, cara kerja search engine, kelebihan search engine dan kekurangannya, serta Boolean logic. Nah, pertama kita masuk pada pengertian search engine. Search engine. Tulis dulu di papan tulis agar bisa dibaca. Bisa terlihat oleh Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Search engine. Bisa dibaca? Bisa. Coba baca. Search engine. Apa arti search engine itu? Search bahasa Inggris. Pencari, engine mesin. Jadi arti dari search engine itu mesin Pencari. mesin pencari atau mesin telusur. Jadi search engine ini merupakan program yang dibuat untuk membantu seseorang menemukan file-file yang tersimpan pada browser dengan menggunakan yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi search engine ini bisa dibaca? Bisa, Bu. Bisa. Jadi pengertiannya program komputer yang dibuat khusus agar memudahkan pencarian file yang ada di browser. Pada jaringan yang terhubung dengan jaringan. Jadi search engine ini merupakan program yang dibuat agar memudahkan kita mencari file
yang ada di web atau browser yang terhubung dengan jaringan. Yang terhubung ya. Baik. Yang terhubung dengan jaringan. Bisa dipahami pengertian search engine? Bisa Bu. Search ini tadi kan pencari. Engine, mesin. Pasti bisa itu. Search engine, mesin pencari. Jadi mesin pencari ini merupakan perangkat penelusuran informasi dokumen-dokumen yang ada di jaringan. Nanti hasilnya ditampilkan dalam bentuk yang seringkali diurutkan menurut tingkat akurasi atau rasio pengunjung yang paling banyak. Jadi yang paling atas itu nanti kan kita mencari di mesin pencari itu sebuah informasi. Nah, yang pertama muncul itu adalah hasil dari yang paling akurat atau paling banyak dikunjungi oleh si pengunjung. Bisa mengerti? Jadi hasilnya nanti yang paling atas, yang paling banyak dikunjungi orang. Nah, selanjutnya komponen search engine. Ada 5 komponen search engine. Ada 5 komponen dari mesin telusur. Yang pertama yaitu query interface. Query interface. Pertama, query interface. Jadi query interface ini merupakan tampilan pertama dari fitur search engine. Dia itu seperti sebuah kotak kosong yang ada pada mesin pencari. Jadi yaitu query interface itu seperti kotak kosong yang ada pada mesin pencari. Pernah melihatnya? Misalnya kalau kita buka Google, pasti ada di situ kotak kosong. Nah, di situ kita akan menuliskan apa yang ingin kita cari. Pernah kan? Pernah. Kemudian kita klik, maka dia akan mencari apa yang akan kita cari. Misalnya kita ingin mengetahui jalan menuju Roma gitu kan. Nah, kita jalan dari Muara Cibadak menuju Roma. Kita akan mengetiknya di kotak kosong itu, maka kita akan cari. Maka dia akan mencarinya. Itu yang disebut dengan query interface. Mengerti? Query interface ini tampilannya sederhana. Yang digunakan tapi perlu Anda ketahui, tidak semua mesin penelusur ini mempunyai tingkat keakurasian yang sama. Dia berbeda-beda ya. Yang kedua yaitu query engine. Jadi si query engine ini merupakan program yang bertugas untuk menerjemahkan apa yang ingin dicari oleh si user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin.
Bisa dipahami? Bisa. Yaitu berfungsi sebagai penerjemah ke dalam bahasa yang dimengerti oleh bahasa komputer. Jadi apa yang kita ketikkan itu di mesin pencari itu sebenarnya belum dimengerti oleh komputer. Nah, si query engine ini merupakan program penerjemah apa yang kita ketikkan ke dalam komputer itu nanti ke dalam bahasa komputer agar si komputer mengerti perintah yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu database. Ketiga, database. Database ini merupakan kumpulan data atau dokumen-dokumen yang ada pada web atau situs internet. Jadi nanti setelah si query yang pertama tadi query interface tempat kita mengetikkan perintah kita, maka diterjemahkan oleh si query engine. Nanti si query engine ini atau si penerjemah ini akan mencari apa yang kita cari di dalam database. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dia nanti dia saling terhubung ya, saling terkait. Mereka saling terkait. Setelah interface nanti dia pergi ke query engine. Setelah itu dia akan mencari apa yang kita cari di dalam database. Database ini kumpulan dokumen yang ada di situs internet. Kumpulan dokumen atau file yang ada di internet. Selanjutnya yaitu spider. Spider merupakan komponen mesin pencari. Spider ini berfungsi untuk mengupgrade. Tahu arti mengupgrade kan? Memperbarui data-data yang dokumen yang lama dan dokumen yang baru. Ini fungsi si spider ini. Nanti kalau ada dokumen-dokumen baru, maka inilah fungsinya. Dia akan memperbaruinya. Selanjutnya yaitu indexer. Nah, indexer. Dari kata indexer itu kita ambil indeks. Tahu nggak apa itu fungsi dari indeks? Tidak tahu apa fungsi indeks? Yaitu program yang digunakan untuk mempercepat pencarian file yang ingin kita cari. Jadi seperti misalnya kalau ada kan buku, pernah membuka buku, pasti di situ ada indeksnya kan? Pernah lihat indeks? Karena Nah, itu merupakan indeks itu untuk mempercepat apa yang akan kita cari, mempercepat pencarian apa yang ingin kita cari. Itu gunanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis search engine. Siapa yang tahu jenis
search engine? Google. Apakah termasuk mesin pencari? Ya. Nah, bisa dituliskan ke depan. Bisa. Terus Google. Pasti anak-anak ibu sering menggunakan mesin pencari yang bernama dengan Google ini kan. Ada banyak sebenarnya jenis-jenis dari search engine itu seperti Google, Yahoo. Tahu Yahoo kan? Semuanya sebenarnya fungsinya sama semuanya sama fungsinya, yaitu untuk mencari informasi yang ingin kita cari di internet. Cuman yang membedakannya itu membedakan search engine itu dari fitur-fitur dan juga kecepatannya. Ada banyak sebenarnya jenis dari search engine seperti Google, dah kan, Yahoo, apalagi Bing, apalagi MSN pernah dengar? Nah, banyak sebenarnya jenis-jenis search engine ini. Nanti kalau masih penasaran, Ananda bisa mencarinya di internet apa-apa aja jenis-jenis dari search engine ini. Nah, selanjutnya cara kerja search engine atau mesin telusur. Bagaimana cara kerja search engine ini? Jadi si mesin penelusur ini sebenarnya bekerja sama dengan dengan browser. Si mesin pencari ini sebenarnya orang ketiga, gimana ya? Berfungsi di balik layar. Dia bekerja di balik layar. Misalnya kalau kita membuka browser apa yang pernah Anda buka? Misalnya Uci browser. Nah, nanti si mesin pencari, nanti kita akan mengetikkan sesuatu di Uci browser itu. Nah, si mesin telusur ini atau si search engine ini akan mencari apa yang diperintahkan oleh si user. Kemudian setelah dia mencari dan menemukan apa yang kita cari itu, maka dia akan menampilkan kembali di laman si UC browser. Mengerti? Bisa diulang kembali. Nanti kalau kita mengetikkan sesuatu di UC browser, misalnya cara menjadi anak yang baik, maka si mesin telusur ini akan mencari di database bagaimana cara-cara agar menjadi anak yang baik. Kemudian setelah dia mendapatkan informasinya kan, setelah dia mendapatkannya di database, maka dia akan kembali menyampaikan kepada si UC browser ini dengan cara menampilkan laman-laman dari web. Mengerti? Dia biasanya kan laman web itu banyak. Setelah kita cari pasti banyak nanti situs-situs yang dimunculkan. Nanti kalau kita klik situs yang ini, maka dia akan menampilkan bagian yang ini. Mengerti? Bisa dipahami? Bisa. Lupa ibu menuliskan cara kerjanya. Kita seperti ini ya, kita mencari informasi, kemudian si mesin telusur mencari informasi yang kita cari.
kemudian mengembalikan kepada si user. Mengembalikan atau kita ibaratkan seperti ini saja ya, biar lebih jelas. Cara kerjanya yaitu misalnya kalau kita pergi ke sebuah perpustakaan, nah kita menanya pada si penjaga perpustakaan buku tentang teknik komputer. Nah nanti si penjaga perpustakaan akan mencari buku tersebut. Nah, dan dia mengasihkan buku yang kita cari kepada kita. Seperti itu cara kerja dari search engine. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu cara sederhananya agar memahaminya. Selanjutnya tadi kelebihan dan kekurangan search engine. Menurut Ananda, apa saja kelebihan dari search engine? Apa kelebihannya? Memudahkan kita mencari informasi. Pertama kelebihan. Memudahkan mencari informasi. Apalagi? Apalagi kelebihannya? Lebih canggih karena memiliki banyak fitur-fiturnya. Apalagi setelah itu tampilannya sederhana. Bisa dituliskan Ananda? Kedua, lebih canggih. Tampilannya sederhana. Selanjutnya kekurangan atau kelemahan search engine. Menurut Ananda apa itu kelemahannya? Jadi banyak para spammer yang menjadikan search engine ini untuk membuat spam-spam atau iklan-iklan yang tidak berguna sehingga mengganggu kita untuk mencari informasi. Ini memperlambat kita untuk mencari informasi yang kita inginkan. Biasakan atau pernah Ananda mencari sebuah informasi di browser atau situs internet, kemudian muncul iklan-iklan di depan atau di halaman depan dari halaman yang kita cari. Dia itu muncul seketika di dalam layar handphone kita. Pernah? Nah, itu salah satu kelemahan dari atau kekurangan dari search engine. Jadi nanti dia itu menjadi bidikan para spammer untuk menampilkan iklannya sehingga memperlambat si user
informasi yang dicari nilainya. Merupakan kelemahan dari search engine atau mesin telusur. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang builan logik. Pasti kata ini belum pernah mendengarnya atau sudah pernah? Belum pernah. Nah, jadi builan logik ini merupakan mesin pencari pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang diterikat. Nah, jadi si builan logik ini, kalau kita mencari misalnya, si builan logik ini terdiri dari tiga operasi logika, yaitu AND, OR, atau NOT. Seperti ini dia. Builan logik, yaitu mesin pencari pelacak yang terdiri dari tiga operasi logika. Tiga operasi logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi si boolean logik ini nanti jelas ini kan? Jadi boolean logik ini nanti akan mencari informasi dengan cara yang sangat spesifik. Tahu arti kata spesifik kan? Lebih ke intinya gitu. Dia mencari informasi lebih ke inti. Nah, biar lebih mengerti, kita kasih contoh. Pertama, operasi logik AND. Nah, misalnya kalau kita mencari informasi tentang contoh buku tip. Nah, si logik AND ini akan mencari informasi yang mengandung kedua kata dari buku TIK. Si N akan mencari kedua informasi yang mengandung dari kata buku TIK. Nah, kalau si OR itu, kalau kita mencari nanti buku TIK, maka dia akan mencari tentang buku atau TIK. Nah, kalau si NOT itu nanti, kalau kita mencari tentang buku TIK dari dua kata itu, dia akan mencari tentang buku tapi bukan TIK. Mengerti? Nah, seperti itu cara kerja dari boolean logik. Kalau kita mencari N, misalnya kata buku TIK, maka dia akan mencari buku TIK. Kalau si OR, dia akan mencari buku atau TIK. Kalau si NOT, dia akan mencari buku tapi bukan TIK. Mengerti? Seperti itu cara sederhananya. Jadi nanti pencariannya akan kita lakukan akan semakin efektif dengan menggunakan boolean logik ini. Nah, sampai di situ materi kita pada pagi hari ini. Nah, adakah sesuatu yang belum dipahami oleh siswa ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih mengganjal di hatinya? Tidak, Bu. Tidak? Oke, selanjutnya, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sudah paham semuanya ya. Nah, ini
untuk membahas yang tadi yang si Winnie yang tidak hadir itu kalau sakit, tolong beritahukan kalau besok misalnya kalau dia belum bisa hadir, kasih surat kepada ibu. Tolong diberitahu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu besok kita akan membahas tentang teknik melakukan penelusuran. Nah, di minggu besok kita akan membahas tentang bagaimana teknik-teknik penelusuran informasi. Setelah itu kita akan membahas tentang webmaster tool Google. Seterusnya CEO Google dan SEO Google dan Google AdSense. Nah, Ananda bisa cari-cari informasi tentang materi yang kita akan bahas minggu besok untuk mempermudah pembelajaran kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, kita simpulkan dulu materi kita pada pagi hari ini, di mana pengertian dari Google Search Engine itu merupakan program komputer yang dibuat khusus untuk mempermudah pencarian informasi di web atau browser yang terhubung pada jaringan. Nah, selanjutnya komponen search engine ada 5, yaitu query, interface, selanjutnya query engine, setelah itu database, spider, dan indexer. Nah, selanjutnya jenis-jenis search engine pasti siswa ibu kalau nanti semakin sering menggunakan search engine, maka pasti anak-anak ibu mengetahui jenis-jenis dari search engine. Selanjutnya cara kerjanya itu masih sudah tahu tadi? Bagaimana perumpamaannya tadi? Kita pergi ke sebuah perpustakaan, kemudian menanyakan buku pada si penjaga atau si pemilik perpustakaan tentang buku yang akan kita cari. Dia akan mencari buku yang akan kita cari, kemudian memberikan buku itu pada kita. Baru sudah kan? Seperti itu cara kerjanya. Kemudian kelebihan dan kekurangan seperti yang tampil pada papan tulis. Selanjutnya Boolean logic, mesin pencari pelacak yang terdiri dari 3 operasi logika, yaitu apa saja itu? And, or, dan not. Nah, alhamdulillah. Kalau begitu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya materi kita untuk minggu depan tentang teknik melakukan penelusuran informasi. Perbaiki di rumah saja. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ibu ada salah atau kekurangan dalam menyampaikan materi informasi, ibu minta maaf. Apakah sudah dimaafkan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.